Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sido News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Kita ke soal BPJS. BPJS Watch menekankan pentingnya pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. Pemutakhiran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa peserta PBI JKN benar-benar dari kalangan warga yang membutuhkan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menegaskan pemutakhiran data peserta PBI JKN harus sepenuhnya mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Timbul juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak. BPJS Watch mengusulkan solusi jalan tengah untuk mengatasi kendala anggaran APBN. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengaktifkan seluruh 11 juta orang jika anggaran terbatas. Namun wajib mengaktifkan langsung di fasilitas kesehatan bagi siapa saja dari kelompok tersebut yang membutuhkan layanan medis saat itu juga. Dalam rangka pemutakhiran. Pemutakhiran dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak berhak tidak boleh. Nah, kalau di PP 101 disebutkan dalam definisi siapa fakir miskin, adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan dia tidak bisa mampu mendapati penghidupan layak. Nah, siapa orang yang tidak mampu? Orang tidak mampu orang yang memiliki pekerjaan dan tapi tidak mampu membayar iuran. Nah, ini memang dua kriteria yang diamalkan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Sehingga memang pemerintah harus memastikan benar-benar fakir miskin dan tidak mampu yang ikut PBI. Sekarang update agenda Presiden. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto disambut oleh diaspora dan mahasiswa Indonesia yang berada di sana. Kedatangan Presiden Prabowo kali ini untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau BOP. Pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdana Dewan Perdamaian BOP akan digelar pada Kamis 19 Februari 2026. Beberapa hal yang akan dibahas antara lain isu perdamaian terutama terkait Gaza. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Selain mengikuti KTT BOP, Presiden Prabowo juga bertemu dengan pebisnis Amerika Serikat dan juga pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk membahas perjanjian perdagangan timbal balik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan akan memperkuat mesin belanja pemerintah, investasi swasta serta ekspor akan digerakkan secara simultan untuk mempercepat laju ekonomi nasional. Nah, Erlangga menyebutkan di tengah perlambatan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dunia cenderung stagnan di kisaran 3% berdasarkan proyeksi lembaga internasional pada 2025-2026. Bahkan perdagangan global diperkirakan hanya tumbuh sekitar 2,4%. Sementara Indonesia mampu mencatatkan kinerja relatif unggul. Pada kuartal 4 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan mencapai 5,11%, tertinggi kedua di G20 setelah India. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98%. Erlangga menjelaskan konsumsi yang solid mencerminkan efektivitas stimulus ekonomi, stabilitas harga serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari besar keagamaan. Untuk itu di tahun 2026 ini pihaknya akan perkuat mesin belanja pemerintah dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ini tetap kuat dan resilient serta menjaga stabilitas harga nilai tukar dan pasar keuangan dengan fokus di kegiatan ekonomi tahun 2026 dan tentu kedaulatan pangan dan energi dan transformasi ekonomi terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian arah strategi pemerintah ke depan, mempercepat program prioritas, makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, program 3 juta rumah, dan juga meningkatkan produktivitas nasional dengan pembayaran atau pembiayaan kreatif non-APBN melalui. Lalu bagaimana dengan harga-harga jelang Ramadan? Sejumlah kebutuhan pokok mulai meroket di pasar tradisional di sejumlah daerah.
Kenaikan harga komoditas ini diprediksi akan terus meningkat jelang Idul Fitri. Harga cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram yang semula Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik jadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000. Selain itu bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram jadi Rp43.000. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah dijual 22 biji mencapai Rp5.000. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah di sekitaran Rp5.000. Sementara itu cabai merah naik jadi Rp50.000, tomat Rp10.000 per kilo, dan wortel naik menjadi Rp14.000 per kilo. Para pedagang berharap agar harga bahan pangan kembali stabil sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait RUU perampasan aset. Wapres Gibran menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo serius dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dan berikut pernyataan lengkap Wapres Gibran. Sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238 triliun. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai Rp310 triliun. Namun sayangnya hanya Rp1,6 triliun yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja. Tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negaralah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari rencana pemerintah dalam konferensi tingkat tinggi Board of Peace sampai kenaikan harga komoditas jelang Ramadan, akankah pemerintah turun tangan? Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan.
Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.